warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Anggia kembali menemani Anda di Keluarga Indonesia. Selama 30 menit ke depan kita akan memberikan banyak informasi edukatif dan tentang pengasuhan untuk Anda. Acara ini merupakan persembahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kita masyarakat Indonesia agar bisa belajar dari rumah dan tetap produktif. Untuk Anda yang berpuasa juga tetap semangat ya, tetap melakukan pembatasan sosial agar kita bisa memutus mata rantai COVID-19 yang sedang kita atasi bersama. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit cerita mengenai anak teman saya yang tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Agak sedikit lebay bahasanya, tapi memang benar-benar tidak bisa jauh dari ayahnya. Tapi ternyata di balik ketergantungan dengan ayahnya, di sini dia lebih percaya diri dan lebih cerdas lagi dibandingkan anak-anak yang mungkin tidak dekat dengan ayahnya. Kembali kepada pembahasannya, seorang ayah. Di sini kita tahu ya, ayah itu sibuk bekerja, tidak sempat mungkin mendampingi anak belajar setiap malam, tidak sempat mengerjakan atau membantu anak dalam mengerjakan tugas sekolah. Tapi ada yang ingin menjadi ayah ideal, langsung saja kita lihat. Ini adalah tips untuk Anda yang ingin menjadi ayah ideal. Makanya mama ini jantung keluarga, tapi mama juga karena papanya gitu loh. Jadi papa yang pertama dia harus tahu. Nah setelah itu papa ini punya dua peran. Satu, dia harus bisa memberikan nyaman ke pasangannya supaya pasangannya juga bisa memberikan edukasi yang baik ke anaknya. Dua, dia memberikan rasa nyaman ke anaknya. Karena kalau hanya memberikan peran yang baik ke anaknya tetapi pasangannya tidak diberikan peran yang baik, nggak bisa berperan baik dengan pasangannya, masalah nih ntar. Pasti pasangannya komplain ya, berefek pola asuh ke anak. Karena biasanya ibu yang kurang mendapat perhatian dari suami nanti akan melakukan protes terhadap suami atau pasangan, tetapi tidak langsung melalui anaknya. Jadi kalau misalnya dia moodnya bagus, anaknya pasti bagus. Itu pasti anaknya nyaman dan sebagainya ya. Makanya mama ini jantung keluarga, tapi mama juga karena papanya gitu loh. Jadi papanya juga mesti bisa berperan besar juga di sini. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya papa itu mau menjadi papa yang oke, dia harus tahu sisi peran, masa lalu dia gimana. Dia juga harus bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman kedua pihak selain ke anak juga ke pasangan. Bagaimana para ayah? Bisa diterima tipsnya? Oke, segera dieksekusi ya. Dan ini adalah hal yang paling penting pastinya untuk kita para orang tua. Banyak yang penting, jangan kemana-mana, tetap di Keluarga Indonesia. Cuman sekali atau dua kali aja gitu. Jadi kalau sibuknya apa? Sibuk di rumah. Lebih banyak di rumah sama Bun. Kalau enggak, pokoknya sebisanya dia sekolah, dia kan udah sekolah. Jadi aku yang nganterin gitu. Aku yang nganterin, nungguin, terus pulang bareng gitu. Kalau harus ninggalin dia itu, dia jadi nggak tergantung nangis seharian, jadinya rewel gitu nangis nyari aku kayak itu enggak. Jadi terus dia juga lebih bisa dibilangin sekarang tuh ketika aku pamit harus kerja, kakak Umi pergi kerja ya. Pertama dia nanya, emang pasti nangis karena harus ditinggal. Lama-lama tuh dia udah mulai mengerti kalau aku tuh bekerja, tapi pasti akan pulang gitu. Dibawa ke lokasi, dibawa. Jadi kayak aku siaran atau misalnya gampang deh, aku pernah kuis 3 menit doang. Itu kan gampang tuh, dibawa ke lokasi, jadi dia ngeliat orang-orang. Terus dan alhamdulillah itu program parenting aku memang sama dia kadang-kadang tuh. Jadi kayak kita bikin craft apa yang sama anak. Itu jadi dia tahu, dia juga pernah ikut, jadi dia ngerti itu kerjaannya seperti apa. Sama kayak bapaknya juga, bapaknya lagi syuting, aku ajakin, dia ngelihat oh ya itu. Jadi ketika kita pulangnya terlalu malam atau berangkatnya terlalu pagi, itu dia sudah mulai ngerti gitu. Wah sorry nggak boleh dipegang ya, lagi sakit ya punya ya. Paling
berat hanya ketika dia sedang sakit aja sih. Kalau selebihnya sih dia alhamdulillah anak yang cukup kooperatif ya. Jadi dia mengerti gitu, terus juga nggak rewel di rumah ketika aku tinggalin. Dari zaman Omes masih bujangan tuh mereka udah kerja sama Omes gitu kan. Jadi ketika aku menikah dengan aku, kayak adaptasinya itu tidak susah lagi. Bahkan gak jarang mereka tuh ngasih tahu, teh jangan mandiin lah udah malam gitu, nanti batuk lagi, teh jangan dikasih itu, dia kan masih batuk itu. Jadi gak jarang aku diajarin juga gitu. Dan aku sangat berterima kasih. Jadi ketika aku meninggalkan Embun di rumah untuk bekerja lama, bahkan kemarin sempat off air sama Omes berdua kan, sempat itu keluar kota yang semalaman harus nginep, itu nggak terlalu khawatir gitu, karena mereka juga aktif memberikan informasi gitu. Bahkan ketika Embun jatuh pun mereka akan cerita duluan, teh si kakak jatuh barusan soalnya dia terpleset. Dan Embun kan udah bisa cerita tuh, kakak tadi jatuh gara-gara pakai kos kaki maksudnya, lari-lari kepleset ya gitu-gitu, benjol gitu. Salah siapa kakak? Salah kakak ya gitu-gitu. Jadi kalau dibilang kekhawatiran atau aku harus menjelaskan bagaimana ke mereka sih, kayaknya nggak ada. Orang berada tapi mereka merasa bahagia dengan saling memiliki, itu berarti kan orang tua sukses nih, bikin si anak merasa nyaman dengan keadaan yang udah kayak gini. Jadi tidak yang harus kita punya duit kayak gitu. Memang mungkin kayaknya klise gitu, tapi intinya keluarga yang bahagia itu berarti si orang tua sukses. Jadi sukses jadi orang tua itu bukan berarti si orang tua bisa menyekolahkan di Amerika, bisa ngasih itu, enggak sih. Yang penting si anak bahagia dalam arti yang sebenarnya ya, bahagia gitu sekeluarga gitu. Bersahabat, asik tadi, tegas. Jadi tipsnya adalah harus yakin dengan alasan kenapa saya bekerja. Itu dulu, mantapkan di diri sendiri dulu. Jadi kalau kita sudah yakin, berpeganganlah pada itu. Jadi ketika anak tanya, kita sudah bisa mantap menjawab kenapa ibu harus bekerja gitu. Lalu bantu anak untuk memahami, terus bantu juga anak untuk tetap aman dan nyaman selama ibu bekerja. Itu aja. Umumnya ibu-ibu yang bekerja karena tenaganya itu kan udah habis ya di kantor, belum lagi perjalanan pulangnya gitu. Saya tahu bahwa itu adalah sebuah kekurangan dan akhirnya saya mencari solusinya bagaimana sih dengan kekurangan seorang ibu yang sangat tidak bisa mengatur kecerdasan emosinya pada saat dia lelah gitu karena bekerja. Nah makanya saya menemukan banyak sekali cara-cara gitu ya, sehingga saya menciptakan suatu iklim di dalam rumah saya, membuat anak-anak saya itu tidak ya mengisi kegiatan-kegiatan yang bisa memancing emosi gitu. Jadi, nah itu di sini saya rasa yang sangat dibutuhkan itu adalah kreatifnya dari seorang ibu. Salah satu contohnya ya, misalnya gitu. Kadang-kadang ketika saya pulang ke rumah gitu ya, nah yang biasa memancing emosi aja ketika kita sampai di rumah kayaknya, aduh anak-anak masih berantakan gitu. Nah di situ akhirnya saya coba bikin agreement sama anak-anak. Jam berapa sih mereka itu bisa main keluar. Nah ketika dia main keluar berarti anak-anak sudah harus mandi, sudah rapi, PR udah selesai gitu. Nah jadi saya coba bikin agreement sama anak, dan agreement itu bukan saya yang bikin sendiri, tapi kami tanda tangan bersama gitu. Nah sejak anak saya mempraktekkan suatu perjanjian yang sudah kami sepakati itu, sehingga apa? Begitu saya pulang, anak-anak itu semua PR-nya udah selesai gitu ya. Tinggal kita belajar aja. Jadi anak-anak saya pulang itu udah dalam keadaan yang bersih-bersih, sudah wangi. Karena apa? Karena mereka tahu kewajibannya dia, dan ketika kami sampai itu tidak memberikan satu kesan yang membuat kita harus marah. Contohnya yang lain tuh adalah, saya kalau kita pulang kan kita suka tanya sama anak gitu ya, siapa yang nakal kayak gitu kan. Nah namun ketika kalau kita menemukan ada salah satu anak kita yang nakal, kita spontan itu bisa merasa emosi gitu kan. Nah tapi saya tidak mau lakukan itu. Saya bikin di satu kertas itu adalah hal-hal baik yang dilakukan oleh anak saya. Jadi begitu saya sampai di rumah, wah anak-anak tuh akan lari bersama-sama gitu ya, cepet hampirin saya, dan mereka melaporkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan gitu. Nah tentunya kalau dengan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, harusnya kita tidak akan emosi kan, karena mereka melaporkan hal-hal yang baik.
Sahabat Keluarga Indonesia, bagaimana masih semangat untuk melihat tayangan-tayangan dari kami? Insya Allah bermanfaat untuk Anda juga dan bisa langsung diterapkan pada kehidupan sehari-hari bersama buah hati Anda ya. Dan selanjutnya yang ini kita akan membahas mengenai Anda yang single parents. Dan ada Cathy Sharon yang akan berbagi tipsnya untuk Anda. Langsung yuk kita lihat. Number one, community. Itu pilihan kita, so kita harus kuat juga and very strong untuk memilih good community buat kita sendiri dan buat anak-anak kita. Number two, itu adalah healthy and good lifestyle. Before I can take care of my kids, I need to take care of myself, ya kan? Jadi aku harus bisa ngurusin diri aku sendiri dengan baik. I need to respect myself, which is dengan cara perawatan, makeup, make myself feel pretty, make myself feel good. Kemudian aku juga percaya harus olahraga yang cukup, kemudian makan makanan sehat juga, because that's very important in your body function, supaya kita juga we can function clearly, bisa berpikir dengan jernih, bisa have good attitude and positive perspective in life. Nomor 3 adalah harus produktif. Maksudnya produktif bukan bikin anak lagi ya. Harus melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang positif, yang of course menghasilkan hal-hal yang baik ya kan. Nggak hanya materi aja, tapi whatever you do itu it has to have a good aspect on your life, tapi untuk orang lain juga gitu. Jadi bisa berbagai hal sih sebenarnya. Kalau untuk contoh aku sendiri, aku pilih aku pengen spend time lebih banyak sama anak-anak. Jadi kayaknya kalau di dunia entertainment agak susah karena aku nggak bisa syuting pulang pagi, kemudian paginya mungkin subuh udah di lokasi lagi buat syuting. So I choose I wanna become an entrepreneur. Aku mau coba bisnis dan I have to try and be able to do it. So I did Cathy Sharon X Urban Lips bersama dengan partner-partner ya. Menurut aku that's a way for me to be productive, melakukan sesuatu yang aku suka, yang masih ada hubungannya dengan dunia entertainment, dunia beauty lah ya. And I love doing it, I'm passionate about it. Aku tuh 100% percaya dan terjun langsung dalam hal itu. So ya, kayaknya itu 3 kiat yang perlu kita lakukan. Of course, dynamic keluarga kita jadi berubah ya. Not like usual family yang biasanya ada ayah dan ada ibu. Approach saya dalam beberapa hal agak berbeda. Of course, saya harus jadi lebih multitasking lagi ya kan. Harus bisa be a dad dan be a mom juga. Dua-duanya aku harus bisa fill those shoes gitu. Kemudian bagaimana caranya supaya anak aku, of course nomor 1 tuh aku mikirin jangan sampai dampaknya ke anak aku tuh jadi tidak baik. Apa mungkin dia jadi minder atau mungkin dia jadi kayak nggak percaya diri karena keluarga aku kok berbeda gitu. Juga sayang anak bukan berarti dia kok tega banget sih sama anak ya, galak gitu. Padahal sebenarnya enggak, itu sebenarnya ngajarin anak juga. So biasanya kalau ada mama, ada papa, ada good cop, ada bad cop, ya kan? Kalau di sini kan one woman show. Jadi di sini ya harus bisa jadi dua-duanya. So those are big shoes to fill. Tapi it's very possible dan sebisa mungkin aku juga sama anak nggak pernah sugarcoat, bohongin gitu ya kan. Aku selalu mengatakan hal-hal dengan sangat jujur, tetapi pakai bahasa yang lebih simple karena supaya mudah dimengerti sama anak kecil. Number 1 itu kekhawatiran saya kepada anak-anak saya. Kita tahu banyak cerita-cerita biasanya kalau cerai itu kayaknya oh no gitu, nanti itu namanya broken home istilahnya gitu ya kan, dan nanti anak-anaknya akan seperti gini. Ya pokoknya biasanya kan negatif terus ya. But that's why aku selalu percaya kita tuh harus punya perspektif yang selalu positif dalam segala hal pada saat kita melihat ya situasi apapun. So in my situation ya, of course takut buat anak-anak ini jangan sampai anakku malah jadi minder, nggak percaya diri, nggak keluar gitu karakternya ya kan, atau justru jadi nggak mau belajar, nggak mau ke sekolah. Ya, untungnya nggak tuh. So it's possible, at least you just have to be positive. Kemudian takut nggak bisa menjalankan semuanya dengan baik gitu, karena
as I said, it's a one woman show. You have to be able to do all the things gitu ya kan. Of course mikirin security anak-anak, keluarga ya kan, secara financial, aktivitas keluarga juga kita harus mikirin ini sama keluarga kita mau ngapain. Kalau biasanya kita ada partner di mana kita bisa diskusi, sharing, di sini kan semuanya sendiri gitu ya kan. So it's very big shoes to fill. Agak-agak menakutkan, seram gitu kan kalau dipikirin. Tapi ya once again, you have to be positive. Nomor 3, mungkin pada saat itu saya takut, satu hal yang saya takutin banget adalah saya tidak mau jadi orang yang bitter, yaitu orang yang malah karena ada luka yang terlalu dalam itu merubah karakterku sehingga saya bukan Cathy Sharon lagi, tetapi mungkin saya jadi lebih pahit melihat segala hal, saya jadi lebih berpikiran yang negatif, kemudian galak misalnya. We never know, kalau orang luka kan biasanya manifestasinya berbagai macam manifestasi terlihat kan. Itu juga satu hal yang saya takutin banget. So, ya kalau untuk itu sih lebih kayak we have to discover, know yourself, know that kalau kamu memang gak mau jadi seperti itu, berarti kamu harus ngapain nih, harus itu tenang, kayak oh everything's okay, my kids are okay, everything's gonna be fine. Number 2, support system pastinya, keluarga, community itu penting banget. Kita harus bisa memilih orang-orang yang akan menjadi good influence dalam kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita juga. Of course ya dari family, dari friends, co-workers, itu kan juga bisa dipilih sebenarnya. Number 3, do positive things dalam keseharian kita. Dalam kehidupan keluarga, tetapi dalam kehidupan pribadi kita juga ya, dalam pekerjaan, dalam hobbies, apa yang kita lakukan dalam keluarga. Always have family time, misalnya dalam seminggu kalau kata anak saya kita namainnya we have a movie night, dimana ya kita nonton film kayak date gitu tapi sama anak. So sweet ya. Kemudian do outdoor activities atau pergi liburan sama keluarga. Fokusnya sih of course after being single mom, after being mom actually hidup kita kan fokusnya langsung berubah. Kita udah gak mikirin diri kita sendiri, selfish all the time, tapi we have to think in a bigger picture gitu. Udah bukan saya lagi tapi kita as a family. I'm a very spiritual person, jadi kalau misalnya dalam masalah apapun aku pasti larinya ke Tuhan. That's my number one. Jadi kebetulan saya Nasrani, biasanya saya ada kayak bikin kayak pengajian tapi dalam agama aku gitu. Jadi tiap minggu kumpul ya kan, doa bareng. Selain itu biasanya aku suka ke gym. Those are my 2 favorite things. Kalau lagi wah pusing. Akhirnya saya Citra Anggia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.